Hujan rintik-rintik tak henti-hentinya mengenai hoodie pendaki. Suara yang menemaninya selama 4 jam terakhir berjalan melewati pegunungan Bukit Biru. Hanya suara dan hentakan sepatunya saat menapaki jalan berkerikil itu tidak membantu, di mana sekarang hampir gelap gulita. Datanglah ke Bukit Biru, kamu akan suka. Di sini kita bisa keluar bersama. Ya, begitulah. Temannya mundur pada menit terakhir membawa setengah dari peralatan mereka, sehingga pendaki harus membeli sendiri tenda dan kantong tidur baru pagi itu. Sekarang saat dia berjalan dengan susah payah ke jalan lain, di tengah hujan lebat dia benar-benar bertanya-tanya apa perjalanan ke Virginia layak dilakukan. Dia begitu terserap oleh hujan dan kegelapan sehingga dia tidak melihat pria itu berjalan ke arahnya sampai detik terakhir. Dia tidak berjalan di sepanjang jalan, sama sekali tidak. Sebaliknya dia lurus ke atas punggung bukit di sebelah kanannya, langsung menuju padanya. Dia mengenakan pakaian tan air compang-camping yang menangkap dan robek di semak-semak saat dia maju dengan itu. Dia mendekat dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga dia harus melompat mundur untuk menghentikannya berjalan tepat ke arahnya. Dia tersandung di tumitnya di atas batu dan kehilangan keseimbangan, mendarat tepat di tulang ekornya. Rasa sakit yang tumpul menyerang tubuhnya cukup untuk melemahkannya. Tapi saat dia terengah-engah, pria itu hanya berjalan melewatinya. Dia melintasi jalan setapak dan menaiki tanggul di sebelah kiri, menghilang ke dalam hutan tanpa sedikit pun melirik ke arahnya. Pada saat dia punya udara di paru-paru untuk memanggilnya dengan marah, dia sudah lama pergi. Nafasnya belum sepenuhnya kembali. Beberapa bagian dari dirinya merasa terguncang saat dia bangun, merasakan getaran yang familiar di sepatu bootnya, dan terus berjalan di sepanjang jalan. Dia tidak bisa mengatur paru-parunya ke pola normalnya. Dia berjalan sekitar 1 mil lagi, tapi kecemasannya tidak hilang. Itu menghentikannya. Dia tidak akan berkemah sendiri malam ini. Ada sebuah asrama di atas bukit yang bisa dia datangi. Mungkin sepi karena cuaca, tapi setidaknya akan ada beberapa teman di sana. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menjadi seorang wanita yang berkemah sendirian dengan seorang pria aneh di sekitar hutan seperti itu. Keamanan dalam jumlah, dan jumlahnya ada. Saat dia mendekati asrama, dia melihat kelompok kecil tenda yang mengelilinginya. Ada kanopi kecil di luar dengan api unggun di bawahnya. Para pekemah yang basah kuyup berkerumun di sekitar api, seperti sekelompok ngengat yang tergenang air. Jas hujan mereka yang berwarna cerah menutupi bau mereka, menyala menakutkan oleh cahaya jingga. Pria terdekat dengan mantel biru melambai padanya dan menjelaskan bahwa asrama sudah penuh. Rupanya pendaki telah berbondong-bondong ke bangunan sepanjang hari untuk menghindari hujan. Beberapa dari mereka terlalu lelah dan basah untuk mengucapkan sepatah kata pun, langsung masuk ke dalam dan duduk di ranjang. Mereka di sana seperti ikan sarden rupanya, pasti tidak nyaman. Bau di sana jelas tidak masuk akal. Dia mungkin beruntung karena terlambat dan harus berkemah di luar. Seorang gadis dari kelompok itu bangkit dan menunjukkan pendaki ke tempat yang bagus, terangkat sedikit di atas genangan air yang mengancam mengubah rumput menjadi rawa. Pendaki berterima kasih padanya dan mulai mendirikan tenda barunya. Ini sangat buruk, dia tidak pernah menyiapkan yang seperti itu sebelumnya. Siapapun yang merancangnya jelas tidak pernah berkemah di tengah hujan. Bagian dalam harus berdiri dulu sebelum dia meletakkan penutup hujan luar di atasnya. Jadi segera kamarnya untuk malam itu basah kuyup oleh air hujan. Sempurna. Dia melempar tasnya ke dalam dan bergegas kembali ke api, ingin keluar dari hujan sebentar. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar api. Mereka kebanyakan hanya duduk diam, hanya segelintir pekemah yang melanjutkan pembicaraan. Banyak orang asing tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk di sana menatap api. Pendaki melakukan hal yang sama untuk waktu yang lama, hanya menikmati perasaan melepas hoodie-nya, sedikit kehangatan di ujung jarinya yang keriput, dan sedikit teman manusia di sekitarnya. Setelah apa yang terasa seperti 1 jam, pria bermantel biru bertanya apa ada yang mau mendengar cerita hantu. Segera 4 orang yang berbeda mulai berteriak padanya untuk berhenti menjadi klise seperti itu. Mereka sudah dewasa, tentu saja mereka dapat melakukan percakapan normal di sekitar api unggun di malam hari tanpa harus seperti itu. Mereka tidak bisa. Seorang wanita memulainya. Dia berbicara tentang seorang anak laki-laki dari sekolahnya yang hilang di pegunungan ini bertahun-tahun yang lalu. Pada malam pesta kelas, dia tergelincir dari jalan dan jatuh ke jurang. Tidak ada yang pernah menemukan mayatnya. Kemudian seperti sulap, dia muncul di rumah pacarnya pada malam pesta tahun berikutnya, mengenakan pakaian yang sama dengan yang dia hilangkan. Tapi ketika orang tuanya datang untuk membangunkannya di pagi hari, dia secara misterius menghilang. Tidak ada yang menganggapnya menakutkan. Orang lain masuk dengan ceritanya sendiri, tema yang mirip sebenarnya. Seorang sepupu punya seorang teman yang mengenal seseorang yang punya perahu yang pernah dia tenggelamkan di arus. 10 tahun kemudian dia muncul di tempat perkemahan di tengah malam, dan seterusnya dan seterusnya. Aman tuh dikatakan tidak ada cerita hantu yang bagus. Pendaki berhenti mendengarkan, menatap api dan membiarkan pikirannya melayang. Dia tidak bisa membantu tapi membiarkan pikirannya melayang kembali ke pria sebelumnya. Pendaki itu merinding tanpa sadar. Salah satu pekemah di sekitar api bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia memberitahu mereka bahwa itu karena hujan. Pria itu ada sesuatu yang sangat salah dengannya. Mengenakan pakaian tan air yang compang-camping, berjalan lurus. Benar-benar mengabaikannya. Bukan hanya mengabaikannya, tapi hampir berjalan melewatinya.
Haruskah dia memberitahu seseorang? Mungkin dia masih di suatu tempat di luar sana. Mungkin dia sakit. Dia harus mengatakan sesuatu. Pendaki duduk tegak dan melihat sekeliling lingkaran. Dia baru saja membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia membeku. Itu dia. Orang itu duduk dua tempat di sebelah kirinya. Bagaimana dia melewatkannya? Hujan menetes dari hoodie-nya dan mengalir di lengan bajunya. Dia tidak memandangnya. Dia tidak melihat apapun. Hanya menatap lurus ke depan pada sesuatu di luar api. Apakah semuanya baik-baik saja? Pria bermantel biru bertanya, menyadari ketidaknyamanan si pendaki. Dia mengumpulkan dirinya dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi interupsi sudah cukup untuk membunuh percakapan. Suasana tidak nyaman menyelimuti api unggun. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Satu-satunya suara adalah derak api unggun dan nafasnya. Dia bisa mendengarnya semakin cepat. Paru-parunya tidak teratur, tidak sinkron dengan tubuhnya, selaras dengan kepanikannya yang semakin meningkat. Apakah dia mengikutinya? Ini memuakkan. Pendaki minta izin dan bangkit dari api. Dia berjalan ke arah tendanya, tapi dengan setiap langkah dia menemukan paru-parunya tidak seirama. Tarik nafas, buang nafas. Sederhana seperti itu. Satu nafas masuk, satu nafas keluar. Masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Apakah dia di belakangnya? Apa dia? Dia berputar? Tidak. Tidak, dia masih duduk dengan kerumunan menatap ke dalam api seperti wanita di sebelahnya dan anak kecil di sebelahnya. Faktanya setengah dari orang yang duduk di sekitar api tampaknya tidak bergerak sama sekali. Faktanya tidak ada orang yang melihat ke dalam api yang mengatakan sepatah kata pun sepanjang malam. Tidak tertawa, tidak tersenyum, tidak. Dan kalau dipikir-pikir, pasti ada 11 dari mereka yang duduk di sekitar api itu, tapi hanya ada 5 tenda yang didirikan di sini. Sesosok muncul dari kegelapan begitu tiba-tiba membuatnya kaget. Dia tidak mungkin berada lebih dari beberapa kaki darinya, tapi dalam kegelapan dia tidak akan pernah menduga dia ada di sana. Orang asing baru ini berjalan lurus melewatinya ke api unggun dan mengambil tempat kosongnya. Tidak ada perkenalan, tidak bertanya apakah itu ada yang punya. Dia hanya duduk. Diam-diam sebisanya pendaki berjalan kembali ke grup, berhati-hati untuk mundur dari cahaya api yang berkedip-kedip. Dia melihat pendatang baru mengambil pose yang sama persis dengan yang lain duduk di sekitar api. Ekspresi kosong, menatap lurus ke depan. Pria bermantel biru menyambut tamu baru. Tidak ada respon. Dia merangkul orang asing itu. Tidak ada apa-apa. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Hari yang panjang, sunyi. Kekhawatiran tampaknya ada di wajah pria itu dan memang di wajah orang lain yang duduk di sekitar api unggun. Atau lebih tepatnya pada separuh wajah orang-orang yang duduk di sekitar api unggun. Setengah lainnya hanya terus menatap ke dalam api. Wajah-wajah. Ada yang aneh dengan wajah mereka. Kulit mereka tidak hanya basah kuyup dan dingin, tapi juga terlihat agak kembung, pudar, seperti lapisan plastik tipis yang membungkus terlalu erat pada sepotong daging yang telah terlupakan. Tiba-tiba pria bermantel biru itu berdiri dengan tegap. Aku akan tidur, dia mengumumkan dengan suara yang sedikit tercekat. Aku? Lalu dia berlari menjauh dari perapian dan keluar ke dalam hujan. Pendaki itu mengejarnya dan meraih lengannya. Dia berputar dan menatapnya dengan mata liar, menatapnya dari atas ke bawah, lalu menarik diri menuju pintu asrama. Dari belakangnya, pendaki mendengar yang lain dari sekitar api semua bangun untuk pergi juga. Dan kali ini benar-benar semua orang, bahkan orang asing dengan kulit kembung, semua orang bangun. Dia kembali ke mantel biru dan memintanya untuk membiarkannya masuk dan tinggal di asrama untuk malam itu. Dia tidak merasa aman di sini lagi. Dia hanya menggelengkan kepalanya kepadanya, berbicara tanpa suara. Matanya terkunci dengan sesuatu di atas bahunya. Dia berputar untuk melihat orang asing itu yang terbaru bergabung dengan mereka di api unggun. Dia tepat di belakangnya, beberapa inci dari wajahnya. Bau itu menyerangnya. Itu tidak berlebihan, tapi itu ada. Bau daging busuk nyaris tidak sampai ke lubang hidungnya, seolah-olah merembes melalui celah tempat sampah yang tertutup. Orang asing itu tidak memandangnya. Dia mengangkat lengan dan mendorongnya keluar. Mata tertuju pada pintu asrama. Mantel biru berhenti pura-pura dan mulai berlari ke pintu. Dia mencapainya, masuk ke dalam dan membanting pintu dengan keras di belakangnya. Orang asing itu terus berjalan ke pintu sampai ke ambang pintu, kemudian berhenti. Orang asing lain bergabung dengannya. Kemudian orang asing dengan mantel dan air compang-camping, lalu yang lainnya. 7 sosok berdiri di ambang pintu, tidak mengetuk, berteriak atau melakukan apapun. Menunggu dengan sabar, seolah-olah nanti seseorang akan datang dan membiarkan mereka masuk. Pendaki berdiri tak bergerak, dia menahan nafas. Mungkin mereka sudah lupa bahwa dia ada di sini. Dia melirik ke belakang ke arah api. Yang lain tampaknya bingung apa yang harus dilakukan. Semuanya hampir berlari, hanya saja tidak ada yang lari darinya. Orang asing itu tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak melihat mereka, tinggal menunggu di depan pintu asrama. Pendaki masih menahan nafas, berjingkat ke arah kelompok itu. 3 gadis termasuk dirinya dan 2 pria. Mereka semua bertukar tatapan ketakutan satu sama lain. Mungkin mereka bereaksi berlebihan. Mungkin orang asing ini tidak bisa berbahasa Inggris. Mungkin mereka hanya kelelahan karena cuaca basah dan bertingkah aneh, karena mereka menjadi sedikit mengigau. Mungkin itu semua hanya satu
satu lelucon besar. Mungkin. Untuk waktu yang lama mereka berdiri seperti itu. Mereka berlima berkerumun di dekat api unggun. Orang-orang asing menunggu di dekat pintu asrama. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Api menyembur dan menyusut semakin lama mereka berdiri di sana. Orang-orang asing tetap benar-benar diam. Menakutkan, ya. Tapi tidak ada hal buruk yang terjadi. Tidak ada yang diserang, tidak ada yang dalam bahaya. Mungkin mereka bereaksi berlebihan. Kelelahan melanda pasti jam 2 pagi. Mungkin jam 3. Apakah gila kalau tidur saja? Orang asing itu meskipun aneh sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Dan itu sangat gelap dan sangat dingin. Mungkin jika mereka masuk ke tenda dan pergi tidur, semua orang akan pergi pada pagi hari. Jadi itulah yang mereka lakukan. Menyetujui rencana mereka dalam bisikan pelan, pendaki rela untuk pergi terakhir. Yang lain semua mengambil barang-barang mereka dan menghilang ke tenda mereka. Saat dia berdiri untuk menonton, tak satupun dari 7 orang asing di dekat pintu bergerak. Mereka hanya menunggu di sana dengan sabar, tanpa ekspresi, sedikit kembung, menunggu untuk diizinkan masuk. Akhirnya sudah waktunya dia pergi tidur. Secepat yang dia bisa, dia membuka resleting pintu dan masuk ke dalam. Resletingnya keras, jauh lebih keras dari yang dia duga. Tenda baru yang bodoh. Begitu keras sehingga ketika dia menutupnya di belakang dirinya, dia melihat orang asing dengan mantel compang-camping itu berbalik untuk menatapnya melalui celah yang menutup. Lalu tidak ada. Dia sendirian. Akhirnya, dia menahan nafas lagi dan melalui apa yang dia pikir dinding kanvas tidak bisa ditembus, terdengar suara. Hanya terdengar di atas rintik hujan, langkah kaki. Sebuah bayangan muncul di atas tenda. Resleting perlahan menyeretnya terbuka. Angin hujan bertiup membawa serta bau daging busuk saat orang asing itu berjongkok dan merangkak dalam tenda. Tidak ada ruang di sana untuk mereka berdua. Dia merangkak hampir ke pangkuannya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahnya, memandang tepat ke arahnya tapi tidak melihatnya sama sekali. Sekarang dia bernafas keras dan cepat. Nafas pendek yang merusak paru-parunya dan membuat seluruh tubuhnya kejang-kejang dan mengeluarkan bau yang mengerikan itu ke hidungnya. Lebih banyak langkah kaki. Seluruh tenda terhuyung ke samping saat salah satu orang asing lain merangkak masuk, merentangkan kanvas ke kiri. Dia meletakkan telapak tangan basah yang berat langsung ke lengannya, tanpa sadar menjepitnya. Begitu dia masuk, seperti orang asing lainnya, dia hanya berhenti dan menunggu. Yang ketiga memaksa masuk ke tenda. Pendaki sekarang berbaring telentang, setengah terjepit. Tidak ada tempat tersisa baginya untuk pergi. Secara fisik tidak ada ruang tersisa di tenda. Tidak ada ruang untuk bernafas. Tidak ada apa-apa selain orang asing ini. Langkah kaki mengelilinginya, teriakan dari tenda lainnya, pembukaan resleting, tiang membungkuk, kemudian diam. Tidak ada apa-apa selain rintik hujan saat kelima pakemah berbaring di sana, ditutupi oleh 7 orang asing ini. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, daging busuk, hembuskan. Pendaki terbaring di sana benar-benar diam saat serangan panik menyerang tubuhnya karena orang asing di tendanya tidak melakukan apa-apa. Waktu berjalan dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi seringkali langkah kaki baru akan berbaris dengan sengaja ke pintu masuk tendanya dan bayangan baru akan bergabung dengan orang-orang yang mengelilinginya. Ada berapa sekarang? Dia bisa menghitungnya dengan cahaya api. 9, 12, menghitung menjadi lebih mudah. Entah bagaimana api semakin terang, lebih cerah dan lebih cerah, sampai dia bisa merasakan kehangatan bahkan dari sini. Tapi tidak, itu terlalu terang, terlalu hangat. Itu tidak mungkin hanya dari api itu. Selain itu tidak ada orang di luar yang memanaskannya. Kemudian teriakan dimulai. Hanya beberapa teriakan teredam pada awalnya, meningkat menjadi ceritanya membekukan darah dalam hitungan detik. Dalam 1 menit, suara atap runtuh, bunga api mendarat di tenda dan melihat lubang-lubang kecil di material. Asrama itu terbakar. Pendaki tidak menginginkan apapun selain keluar dari tenda dan lari untuk membantu. Tapi orang asing melindunginya, tidak melakukan apapun, hanya menjepitnya. Diam, bau, dia berkedip. Mereka pergi, tekanan di lengannya sudah tidak ada lagi. Bayangan pada kain hilang, hanya cahaya dari api yang tersisa. Itu dan baunya masih tercium di udara. Pendaki itu terengah-engah dan menerima asap. Dia melemparkan dirinya ke depan dan keluar dari lubang di tendanya. Sudah terlambat. Asrama terbakar hebat tepat saat matahari pagi naik ke atas cakrawala dan tetesan hujan terakhir jatuh di kakinya. Pagi itu, si pendaki mendapati dirinya berdiri tepat di tengah-tengah SCP-1102. Anomali khusus ini sama sekali bukan makhluk seperti yang kamu duga, melainkan sebuah wilayah di dalam pegunungan Bukit Biru di Virginia, Amerika Serikat. Adalah wilayah geografis yang terkenal dengan kejadian supernatural yang pada akhirnya tidak berbahaya. Ya, kebanyakan tidak berbahaya, hanya terjadi pada malam hari dan selama periode hujan atau salju. Area yang tampaknya acak di dalam pegunungan Bukit Biru akan mengalami peristiwa aneh. Semua mayat di wilayah itu tampaknya akan hidup kembali. Namun ini bukan penghidupan kembali yang sederhana. Tubuh aslinya tidak tiba-tiba muncul dari tanah, sebaliknya kopian persis dari tubuh itu muncul. Meskipun kopian ini cukup dekat dengan orang aslinya untuk mengelabui pengamat dari kejauhan, mereka gagal meyakinkan setelah diperiksa lebih dekat. Kulit adalah tanda terbesar, terlihat agak rusak dan warnanya berbeda dari orang aslinya. Namun perbedaan yang paling jelas adalah perilakunya. Mayat yang dibuat selama fenomena SCP-1102 tidak memiliki fungsi otak penuh. Sementara penelitian telah menemukan kedipan aktivitas yang terjadi di antara neuron itu tidak cukup untuk mempertahankan pemikiran cerdas. Tubuh-tubuh ini didorong oleh satu keinginan sederhana dan sangat manusiawi. Mereka ingin ditemani. Mayat apapun, manusia atau lainnya akan mencari kerumunan terdekat dari spesies mereka sendiri dan berkumpul bersama mereka. Di luar dorongan
golongan ini sedikit yang diketahui tentang motivasi mereka. Sekali dengan kelompok, mereka tidak makan, reproduksi, mencari dominasi, atau bahkan menolakkan interaksi sosial apapun. Mereka hanya kembali ke titik peradaban terdekat mereka hanya untuk berada di sana. Sampai tiba-tiba mereka tidak ada ketika matahari terbit setelah kejadian SCP-1102. Setiap mayat yang berjalan menghilang begitu saja bersama dengan mayat aslinya yang dikopi. Tidak ada jejak yang tertinggal, kecuali tentu saja kamu kebetulan terkena bau yang terperangkap di tenda barumu. Dan ini membawa kita pada apa yang paling malang tentang insiden asrama di Pegunungan Bukit Biru yang menjadi saksi pendaki kita. Api yang mulai tidak ada hubungannya dengan SCP-1102. Yang terjadi hanyalah teman kita yang bermantel biru merasa sangat takut pada orang asing yang berdiri di luar sehingga dia duduk dekat salah satu perapian di dalam. Cukup dekat hingga ujung mantelnya terbakar. Sementara seluruh bangunan terbakar, layanan penyelamatan hanya menemukan 8 mayat di dalamnya, jauh dari kapasitas maksimal yang ditawarkan asrama. Hampir seolah-olah semua orang yang berkumpul di dalam bangunan itu telah menghilang secara misterius. Tentu saja menahan SCP seperti ini dari mata publik bukanlah tugas kecil. Menahan fenomena geografis yang tampaknya acak hampir tidak mungkin tanpa menyegel seluruh pegunungan. Sebaliknya, sekelompok agen khusus telah menghabiskan beberapa tahun menjalankan sistem informasi, mengambil kebenaran dari peristiwa ini dan menyamarkannya sebagai cerita hantu klise, jenis yang akan kamu ceritakan di sekitar api unggun. Jadi, lain kali kamu duduk di seberang seseorang yang sedang memagang marshmallow dan bercerita tentang seorang teman yang pernah mereka punya, mungkin ada baiknya kamu memperhatikannya. Kamu tidak pernah tahu siapa yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk bergabung denganmu. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-3998, penyihir rotan hidup, untuk sisa-sisa masa lalu yang lebih menakutkan yang kembali menghantuimu. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.